Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Akbar dengan NIM 250 2016 058. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Administrasi Publik dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas saya, yaitu esai ilmiah dengan judul Penggunaan Model Inkremental dalam Proses Kebijakan Publik di Indonesia. Kali ini saya akan menganalisis program Indonesia Pintar atau PIP ya. Kita langsung masuk ke pendahuluan latar belakang kebijakan. Oke. Latar belakang kebijakan. Secara umum, kebijakan publik adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik juga menjadi alat untuk mewujudkan amanat konstitusi. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam realitanya masih terdapat kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Banyak siswa yang beresiko putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menghadirkan program Indonesia Pintar atau PIP, yaitu bantuan tunai kepada siswa agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan seperti perlengkapan sekolah, transportasi, dan biaya pendukung lainnya. Yang menarik, PIP bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu Bantuan Siswa Miskin atau BSM. Perubahan ini dilakukan secara bertahap sehingga sangat relevan dianalisis menggunakan model inkremental. Kita masuk pembahasan ya. Definisi dan konsep model inkremental. Model inkremental pertama kali diperkenalkan oleh Charles A. Lindblom melalui konsep modeling through. Intinya, pembuat kebijakan tidak melakukan perubahan besar secara langsung, tetapi melakukan penyesuaian kecil secara bertahap dari kebijakan yang sudah ada. Ciri-ciri model ini antara lain yang pertama adalah kebijakan merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya. Yang kedua, perubahan dilakukan sedikit demi sedikit. Lalu, yang ketiga, lebih menekankan kompromi politik dibanding efisiensi maksimal. Jika dibandingkan dengan model rasional bersifat ideal dan menyeluruh, sedangkan model inkremental lebih realistis dan menyesuaikan keterbatasan. Kita masuk ke analisis proses kebijakan PIP dengan model inkremental. PIP merupakan contoh nyata penerapan model inkremental dalam kebijakan publik. Kebijakan ini lahir dari evaluasi sebelumnya, yaitu BSM, yang dinilai belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat. Dalam pendekatan inkremental, pemerintah tidak mengganti sistem secara total, tetapi melakukan perbaikan bertahap seperti penyempurnaan kriteria penerima bantuan, integrasi data dengan DTKS untuk meningkatkan ketepatan sasaran, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan, lalu transformasi dari kartu fisik ke sistem yang lebih digital. Adapun tahapan dalam proses inkremental pada PIP meliputi yang pertama adalah evaluasi kebijakan lama atau kebijakan BSM. Yang kedua, memodifikasi terbatas seperti penyesuaian jumlah bantuan. Yang ketiga adalah negosiasi antar lembaga seperti Kemdikbud atau Kemenak atau Kemensos. Yang keempat adalah implementasi bertahap sesuai dengan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PIP berkembang melalui proses yang lebih berkelanjutan dan adaptif. Lalu kita masuk ke identifikasi aktor dan kompromi. Dalam pelaksanaan PIP terdapat beberapa aktor penting. Yang di sini saya sebutkan aktor-aktor yang sangat berpengaruh aja ya. Yang pertama adalah pemerintah pusat atau eksekutif sebagai perancang kebijakan. Yang kedua ada DPR RI yang berperan dalam persetujuan anggaran. Yang ketiga adalah birokrasi pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Interaksi antar aktor ini menghasilkan kompromi politik, terutama dalam hal anggaran dan teknis pelaksanaan. Model inkremental memudahkan proses ini karena perubahan yang dilakukan tidak terlalu drastis sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai pihak. Kita masuk ke sesi kelebihan dan kelemahan model inkremental pada PIP. Kelebihannya, yang pertama adalah bersifat praktis karena tidak memerlukan perencanaan yang kompleks. Kedua adalah realistis karena menyesuaikan kondisi lapangan dan keterbatasan sumber daya. Lalu yang ketiga adalah stabil secara politik karena memungkinkan kompromi antar aktor.
Lalu kita masuk ke sesi kelemahannya. Yang pertama adalah kurang inovatif karena hanya berfokus pada perbaikan kecil. Yang kedua, cenderung konservatif dan mempertahankan sistem lama. Yang ketiga atau yang terakhir adalah perubahan berjalan lambat sehingga masalah mendasar sulit diselesaikan. Contohnya, dalam PIP masih ditemukan masalah seperti ketidaktepatan sasaran, meskipun sudah dilakukan berbagai perbaikan. Kita masuk ke sesi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang pertama adalah komitmen pemerintah yang berkelanjutan. Yang kedua adalah anggaran yang relatif stabil. Lalu ada penggunaan dan pembaruan data DTKS. Lalu yang terakhir adalah evaluasi rutin yang mendukung perbaikan bertahap. Sedangkan faktor penghambatnya adalah perubahan yang lambat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, kesenjangan antar daerah, baik dari segi akses maupun sosialisasi. Yang tiga adalah sistem birokrasi yang masih kompleks dan sulit direformasi secara cepat. Lalu sesi terakhir kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah model inkremental dalam PIP terbukti efektif secara praktis dan aman secara politik karena mampu menjaga keberlanjutan program. Namun, pendekatan ini kurang mampu menyelesaikan masalah secara mendasar karena sifatnya yang bertahap dan konservatif. Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah pemerintah perlu menerapkan inkremental yang lebih strategis, yaitu tetap melakukan perbaikan bertahap tetapi dengan arah jangka yang panjang dan jelas. Contohnya mengintegrasi bantuan pendidikan dengan peningkatan fasilitas sekolah, mengembangkan sistem digital yang lebih terintegrasi, lalu meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Dalam penjelasan saya tadi, ini adalah versi singkat dari esai ilmiah yang saya buat. Jadi saya membuat ringkasan presentasi yang sedikit lebih ringkas dari esai aslinya ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.